Rp50.000. Ini kalau dibawa ke kafe cuman bisa secangkir kopi. Habis kopinya, habis nikmatnya. Tapi kalau 50.000 ini kita bawa ke program infak cetak hufaz. Hufaz itu artinya para penghafal Quran, bisa mencetak 23 juta penghafal Quran. Bisa untuk meningkatkan taraf hidup guru yang ada di rumah pondok penghafal Quran. Dan yang terpenting, insya Allah bisa jadi mesin amal soleh yang akan mengalirkan pahala jariah, mengalir sampai akhirat. Saya mengajak kepada seluruh jamaah dimanapun berada, bapak, ibu, abang, kakak, adik, mari kita surgakan Indonesia dengan sama-sama mendukung, mendoakan, berkontribusi dan bergabung ke program infak cetak hufaz para penghafal Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak, tim yang ada di Riau, bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat hijrah bersama Ustaz Abdul Somad. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami pemahaman Islam yang benar, warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman seperti yang Engkau berikan kepada para nabi-nabi, rasul-rasul, wali-walimu ya Allah ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, ajarkan pada kami ilmu yang bermanfaat yang sudah Engkau ajarkan pada kami, jadikan dia berguna untuk dunia kami, akhirat kami, keluarga kami, sahabat kami, jamaah kami. Innaka ta'lamu sirrana wa jahrana, Engkau yang maha mengetahui segala yang zahir, yang batin, yang nampak, yang tidak nampak, yang lama, yang baru, yang sekarang, yang akan datang. Ya Rabbal Alamin. Tema kita malam ini kunci pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang yang tidak percaya sama sekali sama Tuhan. Nauzubillah, ateis, kafir. Yang kedua, ada kelompok yang percaya Tuhan itu ada, tapi setelah dia menciptakan, dia duduk tenang. Tuhan pasif, tidak menolong, tidak mencegah, tidak melakukan sesuatu. Nah, bagaimana Islam? Apakah Allah itu ada? Ada. La ilaha illallah. Allahu la ilaha illahuwa. Berarti kita masuk tergolong yang mengatakan Allah itu ada. Apakah Allah itu bekerja, melakukan sesuatu, atau dia diam saja pasif melihat? Maka dalam Islam diajarkan bahwa Allah itu menolong. Mana dalilnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menolong? Ada satu surat, namanya surat pertolongan Allah. Itu yang selalu kita baca dalam surat pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullah. Kalau sudah datang pertolongan Allah, wal fath, kemenangan. Menang dulu atau pertolongan Allah? Pertolongan Allah dulu. Setelah datang pertolongan Allah, baru datang kemenangan. Sehingga orang yang menang itu tidak takbur berkata, kami menang karena strategi kami. Bukan. Tapi karena nasrullah wal fath. Kalau sudah kita dapat pertolongan Allah dan kita menang, wa ra'aitan nasa, engkau akan lihat semua manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong, bukan 1, 2, 3 orang, bergerombol, berkerumun, berjamaah, berdatangan masuk Islam. Jadi ada 3. Yang pertama pertolongan Allah, yang kedua menang. Kalau sudah menang, semua akan mengaku kawan. Lawan berbalik menjadi sahabat. Dendam kesumat menjadi persahabatan.
Kapan ayat ini turun? Ayat ini turun pada peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah dari kafir Quraisy tahun 8. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, mereka akan datang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Itulah dia tahun ke-9 yang disebut dengan Amul Wufud. Am artinya tahun, wufud utusan-utusan. Kabilah ini ngirim utusan, suku ini ngurun utusan, bani ini ngirim utusan. Utusan ini bersyahadat, belajar Islam dan pulang membawa ajaran Islam. Semua itu dari pertolongan Allah. Bahwa pertolongan Allah itu ada. Buka lagi surat Ghafir ayat 51. Lanan suru rusulana, kami pasti menolong rasul-rasul kami. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Sayyidina Muhammad SAW. Inna lanan suru rusulana, kami pasti menolong rasul-rasul kami. Lalu bagaimana dengan kita? Jarak kita dengan Rasul 14 abad. Rasul nggak ada lagi. Walladzina amanu, dan orang yang percaya. Yang percaya, yang beriman kami tolong. Di dunia ini atau di akhirat? Fil hayatid dunya, di dunia. Datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, jadi pembahasan yang pertama ini untuk menangkis, menolak, menghilangkan keraguan orang yang sudah putus asa, Tuhan sudah mati, Tuhan pasif, Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak berbuat, nantang mana Tuhan. Idza jaa nasrullahi wal fath lanansuru rusulana ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat, bukan sekedar ada, dekat. Sebentar lagi dia sudah sampai. Ada pertolongan Allah itu. Kita tidak mendapatkannya. Tidak dapat bukan berarti tidak ada. Jangan karena tidak tahu lalu bilang tidak ada. Bilang aja belum dapat. Saya belum cukup syarat. Saya ini masih banyak dosa. Kami ini masih kelahi. Kami ini masih berkonflik hingga pertolongan Allah belum turun. Jadi yang disalahkan itu kita, saya, kami. Ini konsep yang pertama. Al-Quran, kalam Allah yang disampaikan malaikat Jibril kepada Rasulullah Muhammad SAW menyatakan bahwa pertolongan Allah itu ada. Pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu pasti, dan orang-orang sudah banyak yang ditolong oleh Allah. Nabi-nabi ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, ditolong Allah. Nabi Musa terbuang dari Fir'aun, ditolong Allah. Dikejar-kejar Fir'aun di Laut Merah, ditolong Allah. Nabi Isa, Nabi Ibrahim dibakar, ditolong Allah. Nabi Isa mau disalib, ditolong Allah. Nabi Muhammad SAW ditolong Allah Subhanahu wa taala. Ada buktinya. Kenapa masih ragu dengan pertolongan Allah? Ini yang pertama ditanamkan ke dalam diri. Bahwa pertolongan Allah itu ada, bahwa Allah pernah menolong hamba-hambanya, bahwa pertolongan itu dekat. Yang tidak dapat itu saya, karena belum memperbaiki diri, belum tobat, belum hijrah, belum tulus, belum ikhlas, belum ridha, belum qanaah, belum tawakal, belum takwa. Selalu menyalahkan diri. Kenapa? Karena Allah tidak pernah salah. Itulah makna istislam. Islam, menyerahkan diri pada Allah SWT. Ini poin yang pertama. Yang kedua, kalau memang pertolongan Allah itu ada, buka surat As-Saff ayat 13. Nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Pertolongan dari Allah, kemenangan yang dekat. Syaratnya apa?
ayat sebelumnya. Ayat 11, 12, saya masuk 13 dulu ke finalnya. Gimana supaya bisa masuk final? Ikuti semifinal. Gimana bisa semifinal? Daftar dulu. Gimana bisa daftar? Lulus tes penerimaan. Nah, saya dari finalnya duluan. Ada pertolongan Allah, nasrum minallah. Kalau sudah ditolong Allah, wa fathun qarib, kemenangan sudah dekat. Syaratnya apa? Yang pertama, tu'minuna billah, percaya kepada Allah. Krisis kita sekarang krisis percaya. Saya baru percaya kalau saya lihat. Kalau tidak saya lihat, maka saya tidak percaya. Lalu kenapa percaya pada ultraviolet? Kenapa percaya kepada cahaya X-ray? Kenapa percaya kepada kuman bakteri? Kenapa percaya kepada virus? Katanya mau dilihat baru percaya. Saya hanya percaya pada yang saya lihat. Saya percaya pada wajah kamu karena saya lihat. Saya percaya kepada kepala kamu karena saya lihat. Jadi yang kamu tidak lihat, kamu tidak percaya? Tidak. Apakah kamu punya cinta? Pernah kamu lihat? Apakah kamu punya marah? Pernah kamu lihat? Apakah kamu punya sedih? Pernah kamu lihat? Apakah kamu punya bahagia? Rasa ada di dalam diri kita dan kita tidak pernah melihatnya, tapi dia ada. Kalau yang menciptakannya saja, yang diciptakannya saja tidak bisa dilihat, apalagi yang menciptakannya. Jadi 1000 argumentasi mengatakan tidak ada, 1001 dalil mengatakan ada. Perdebatan panjang. Kenapa Tuhan tidak menampakkan dirinya saja biar permainan ini selesai? Lalu apa makna iman percaya? Dulu aliran bahasa Arabnya wujudiyah, wujud ada. Yang bisa dilihat mata, bisa dipegang tangan, bisa ditangkap panca indera, bisa dirasa. Baru ada. Materi, materialism. Demokritos, tokoh dari Yunani, bahwa yang ada itu kalau ada, bunga ini ada karena ada, kalau tidak ada berarti dia tidak ada. Bunganya ada karena bisa dilihat. Lalu harumnya, nampak harumnya? Tidak. Kalau begitu harumnya tidak ada. Ketika melihatnya bahagia, bahagia itu ada dirasakan. Tapi mana bahagia itu? Terbantahkan argumentasi. Itu ciptaannya. Bagaimana dengan yang menciptakannya? Maka ya ayyuhalladzina amanu, percayalah kamu. Tu'minuna billah, syarat pertolongan Allah itu datang yang pertama percaya. Kalau percaya baru dia datang. Kalau tidak percaya, ya bagaimana Allah mau menolong pada orang yang tak percaya sama dia? Apa mungkin kita tolong orang yang tak percaya sama kita? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan pada orang yang percaya. Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan orang yang tidak percaya tapi jujur. Sekarang banyak orang tak percaya tapi nggak jujur. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan percaya kepadamu ya Musa sampai Tuhan itu kami lihat nyata. Siapa ini? Wujudiyah, materialism. Dia hanya percaya pada Tuhan yang materi. Kalau Tuhan yang tidak dalam bentuk materi, maka dia tidak percaya. Syarat pertolongan Allah turun yang pertama adalah tu'minuna billah. Setelah percaya, apakah percaya itu hanya pada tataran wacana? Hanya pada tataran keyakinan? Apa efek dari percaya? Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah. Yang kedua, kalau sudah percaya, maka dia tujahid, mengerahkan segenap kemampuan sebagai bukti dari percayanya itu.
Aku cinta kepadamu, kata seorang suami kepada istrinya. Istrinya tidak percaya karena cinta tidak bisa dilihat. Lalu kemudian dia mau lihat, mana buktinya cintamu itu benar? Ini perhiasan, ini hadiah, ini. Dia kerahkan segenap kemampuannya untuk membuktikan kepercayaan keyakinannya. Manifestasi namanya. Sesuatu yang tidak nampak, tidak bisa dilihat, lalu kita ingin mewujudkannya dalam alam nyata, maka dimanifestasikan, ditunjukkan. Lain padang, lain beladang, lain lubuk, lain ikannya, lain tempat, lain caranya. Orang Melayu kami di Bumi Lancang Kuning, Riau ini sangat memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu masih abstrak. Bagaimana cara memuliakan tamu? Begitu dia datang disambut pakai kain songket, disambut dengan tanja, ditepung tawar, disambut dengan tari persembahan betepak sirih, disambut dengan pencak silat. Itu namanya watujahidun, memanifestasikan dengan segenap kemampuan bahwa saya percaya. Kalau saya pergi ke Papua, maka saudara saya di Papua menyambut saya, tapi tidak seperti orang Riau. Mereka sambut saya dengan tari-tarian. Mereka bawakan saya piring besar bergambar burung cendrawasih. Mereka pasangkan ke kepala saya topi yang berjuntai-juntai bulu burung. Begitulah cara saudara saya di Papua memuliakan saya sebagai saudaranya yang datang jauh 8 jam dari Pulau Sumatera. Mengerahkan segenap kemampuan itu disebut dengan watujahiduna fi sabilillah. Syarat pertama percaya. Apa bukti kau percaya? Ini buktinya. Percaya kau Allah itu ada? Ada. Kau sholat? Aduh, kalau sholat nanti dululah. Berarti nggak percaya. Kau percaya sama Allah? Ada. Percaya. Kau puasa? Saya percaya, tapi kalau puasa ini berarti nggak percaya. Kalau kita percaya, berarti ada buktinya. Orang yang ngomong percaya tanpa ada bukti berarti gombal, bohong, tipu. Lipstik, pemanis di bibir aja. Manis mulut aja. Lain di mulut, lain di hati. Jadi syarat yang kedua adalah mengerahkan segenap kemampuan, all out, total. Syarat supaya turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tu'minuna billah wa tujahiduna fi sabilillah. Yang kedua, bi amwalikum, harta. Jadi kenapa menang iza jaa nasrullah? Kenapa menang pada Fathu Makkah? Yang pertama, harta. Abu Bakar Siddiq memberikan hartanya emas 1 bongkah. Utsman bin Affan memberikan hartanya. Abdurrahman bin Auf meninggalkan hartanya. Kenapa cerita harta dengan nyawa? Harta dulu. Karena orang lebih cinta harta daripada nyawa. Buktinya mana? Ketika Damkar datang, Bapak Ibu yang ada di lantai 5 tolong segera turun. Ini kebakaran, nauzubillah, tidak tertolong. Mereka sibuk mencari surat tanah. Padahal orang tidak lagi memikirkan harta. Yang perlu diselamatkan nyawa. Tapi dia masih lagi nyawa nomor 2. Itulah mengapa yang nomor 3 setelah percaya, mengerahkan segenap kemampuan, memancing turunnya pertolongan Allah dengan harta. Inilah yang dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Dengan harta mereka berjihad menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu'minuna billah, percaya. Wa tujahiduna fi sabilillah, tu'minuna billah wa rasulihi, dengan Allah dan Rasulnya. Sesuai dengan zamannya masing-masing. Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tujahiduna fi sabilillah, mengerahkan segenap kemampuan, bi amwalikum, dengan harta, yang keempat dengan nyawa.
Hamzah bin Abdul Muttalib, nyawa. Syuhada Badar, 313 orang gugur, nyawa. Perang Uhud mengalami kekalahan, sahabat meninggal dunia, nyawa. Mereka yang meninggal dalam siksaan, Sumayyah, perempuan pertama yang ditikam mati syahid, nyawa. Diri, tu'minuna billah wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalau sudah dilakukan yang 4 ini, Allah menunaikan janjinya, dan Allah itu kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak ingkar janji ya Allah. Jadi kalau kita belum dapat pertolongan Allah, coba renung sejenak. Jangan salahkan Allah. Allah tidak pernah salah. Dosen aja nggak salah, pembimbing aja tidak pernah salah, kaedah pembimbing tidak pernah salah. Bila terjadi kesalahan, maka kembali pada pasal pertama, pembimbing tidak pernah salah. Yang salah adalah manusia, mahasiswa yang dibimbing. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Fa'alul lima yurid, dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Maka pertolongan itu dipancing, ibarat buah yang sudah matang, dijolok baru dia gugur. Maka bagaimana menjolok supaya pertolongan Allah ini turun? Turunkan pertolonganmu, Allahumma ansurna, anta maulana fansurna. Tolong kami ya Allah. Doa bagus, tapi itu kerja mulut, kerja lidah. Ada kerja tangan, ada kerja otak, ada kerja hati, ada kerja pikiran, ada kerja perasaan, ada kerja telinga, ada kerja mulut, ada kerja mata. Mengawasi kerja tangan, perlu berkeringat, berjuang. Tu'minuna billah, percaya. Wa tujahiduna fi sabilillah, mengerahkan segenap kemampuan. Bi amwalikum, dengan harta yang kamu punya. Wa anfusikum, dengan dirimu, dengan nyawa. Barulah turun pertolongan Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Lalu kemudian syarat yang kelima dalam surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya. Sudah tadi nomor 1. Intan surullah, yang kelima. Percaya, mengerahkan segenap kemampuan dengan harta, nyawa. Yang kelima, intan surullah, tolong Allah. Saya menolong anak kecil, berarti anak kecilnya lemah. Saya menolong perempuan, bapak-bapak jompo, berarti aja lemah. Saya menolong Allah, berarti Allah lemah. Allah tidak perlu ditolong, Allah maha kuasa. La ilaha illallah dahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Tiada Tuhan selain Allah, dia yang punya kuasa. Lahul mulku, dia yang punya kuasa. Wa lahul hamdu, dia yang dipuji-puji. Yuhyi, dia maha hidup. Wa yumit, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Syaratnya intan surullah, tolong Allah. Maksudnya tolong agama Allah. Yansurkum, maka Allah pasti akan menolong kamu. Jawab syarat intan surullah, kalau kamu menolong Allah, yansurkum, Allah pasti menolong kamu. Allah cuma minta kita satu, tolong agamaku, maka ku balas 2. Yansurkum 1, wa yuthabbits aqdamakum, Allah mengokohkan kaki kamu ketika yang lain kolaps. Allah menguatkan hati kamu, kaki kamu ketika yang lain tumbang. Wa yuthabbits aqdamakum, Allah akan mengokohkan kaki kamu, menguatkan diri kamu, fisik kamu, jiwa kamu, batin kamu, zahir kamu, dikuatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu nyata, ada, pernah terjadi, bukan sesuatu yang mengawang-ngawang. Saya Pak Ustadz, kenapa belum ditolong Allah? Mana pertolongan Allah? Kenapa marah sama Ustadz? Sejak kapan Allah mengangkat Ustadz jadi juru bicaranya untuk menjawab pertanyaan kamu? Komplain mau kemana? Komplain ke diri sendiri. Aku belum beriman sempurna, aku belum total, aku belum mengeluarkan harta, aku belum mengeluarkan nyawa,
Dan aku belum menolong agama Allah. Lima-limanya sudah saya lakukan, Pak Ustadz. Saya percaya, saya total all out, saya beri harta, saya beri nyawa, dan saya sudah menolong agama Allah. Kenapa belum turun juga pertolongan Allah? Mungkin sujudnya belum lama, mungkin doanya belum khusyuk, mungkin hartanya belum ikhlas, mungkin segala kemungkinan itu dibalikkan ke kita. Jangan menyalahkan orang, jangan menyalahkan Allah. Yang salah itu kita yang belum cukup syarat untuk menerima pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamsaskallahu bidurrin, kalau kamu terkena suatu mudarat, fala kashifa lahu illahu, tidak ada yang bisa menyingkapkan kecuali Allah. Wa yuridka bi khairin, kalau Allah menginginkan kamu dapat kebaikan, fala radda li fadlih, tidak ada yang bisa menolaknya. La mani'a lima a'taita, kalau engkau mau memberi, maka tidak ada yang bisa menolak. Wala mu'tiya lima mana'ta, kalau engkau tidak mau memberi, kalau engkau menahan, maka tidak juga ada yang bisa memberi. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tiada daya, tiada upaya, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bagaimana menolong agama Allah? Siapa kita, apa yang kita punya. Saya mau menolong agama Allah, Pak Ustadz. Saya mau bangun masjid. Saya mau menyantuni anak yatim, fakir miskin, buat khitan masal gratis. Saya mau buat pengajian. Tempatnya di mana? Tempatnya belum punya. Nggak bisa. Menolong agama Allah itu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Lihatlah, kita ini manusia, ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Sesuaikan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita lebih dari yang kita mampu. Tapi kalau kita sudah diberikan Allah kelebihan, maka pakailah untuk menolong agama Allah. Polisi pakai dengan seragam, dengan pistol, menolong agama Allah. Sholat ke masjid, jadi muazin, jadi imam, bangga jamaah-jamaah itu semua. Jadi tentara, tolong agama Allah. Memberantas judi, memberantas narkoba, memberantas pesta, acara nikah sampai jam 1, jam 2 malam, tawuran. Bapak Babinsa, Babin Kamtipmas amat sangat bisa menolong Allah. Saya nggak tamat pesantren, Pak Ustadz. Saya bukan penghafal Quran, saya bukan kiai. Bisa menolong agama Allah dengan seragam yang kita punya. Saya, Pak Ustadz, jual bakso 40 tahun. Bagaimana cara dia menolong agama Allah? 2 ton beras tiap bulan bagi sekitar fakir miskin, yatim, du'afa, guru mengaji. Pedagang, bukan pejabat, bukan alim ulama, bukan penghafal Quran, bukan kiai, bukan ustadz, bukan tuan guru. Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin canggih zaman modern, semakin kita dipersaksikan dengan orang-orang yang unik-unik menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menolong melalui perda zakat. Anggota Dewan Legislatif, DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPD, DPR RI berjuang menolong agama Allah dengan kekuasaan. Anak yang tamat SMP di bawah naungan Bupati Wali Kota, keluar perda Bupati Wali Kota, anak yang tamat SD tidak bisa dilanjutkan ke SMP kalau tidak bisa pandai baca Quran. Mana bisa dilakukan oleh ustadz dengan ceramahnya. Bacalah Quran, selesai.
tapi dengan adanya perda, peraturan daerah. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu penjelasan singkat pengantar dialog kita malam ini, bahwa pertolongan Allah itu ada, syarat-syaratnya mesti kita penuhi. Kalau belum dapat berarti kita yang menyalahkan diri kita, belum khusyuk, belum sempurna.